Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah salat maghrib dan majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini atas pertolongan Allah, atas inayahnya kita bisa hadir untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk mensyiarkan Islam, untuk menghidupkan sunnah, dan untuk menggapai banyak kemuliaan yang bisa kita laksanakan pada malam hari ini. Ini merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Maka dalam pertemuan yang sederhana ini mengandung faidah-faidah yang sangat besar. Ini yang pertama, dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kemuliaan besar, di mana Allah perintahkan kita untuk mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Kan dalil wajibnya orang mencari ilmu. Ya, jadi mencari ilmu tentang Al-Qur'an, mencari ilmu tentang sunnah itu hukumnya adalah wajib. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban ini, dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini wajib. Nah, kalau yang wajib itu kemudian ditinggalkan, apa hukumnya? Kalau wajib ditinggalkan, apa hukumnya? Berdosa. Dan itu maksiat kepada Allah. Dan ini banyak orang yang gak sadar dalam maksiat hal ini. Coba renungkan, ada enggak yang wajib yang lebih tinggi daripada thalabul ilm ini? Ada enggak kewajiban yang lebih tinggi daripada thalabul ilm ini? Maka seluruh agama ini, rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, rukun ihsan yang 1, itu tidak bisa ditegakkan, tidak bisa dijalankan tanpa adanya ilmu. La yakumuddin. Agama tidak bisa dilakukan, agama tidak bisa ditegakkan, agama tidak bisa dikerjakan tanpa adanya ilmu.
Dari mulai perkara yang paling kecil sampai persoalan yang paling besar. Ya, tidak bisa dijalankan kecuali dengan ilmu. Tapi banyak orang meninggalkan mencari ilmu ini. Ya, makanya ini merupakan PR bagi kita semuanya. Ini keutamaan yang pertama dengan berkumpul di tempat seperti ini. Ini kata Syekh Utsaimin. Yang kedua, dia telah berusaha untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia telah memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan memakmurkan masjid Allah itu merupakan tanda-tanda imannya seseorang. Karena yang memakmurkan masjid Allah tidak lain adalah orang-orang yang beriman. Ya, makanya kalau bapak-bapak, bapak-bapak atau ibu-ibu bermalas-malasan untuk datang ke masjid, lalu siapa yang kita harapkan untuk memakmurkan masjid? Apa nunggu orang munafik? Apa menunggu orang kafir yang memakmurkan masjid Allah? Jadi kalau kaum muslimin enggan untuk ke masjid, lalu siapa yang akan memakmurkan masjid Allah ini? Dan apakah dia tidak bersalah? Apakah dia tidak bersalah ketika dia meninggalkan amal yang utama ini? Hal ini sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-18, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Ya, jadi barang siapa sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu tidak lain adalah siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir. Ya. Lalu bagaimana mereka tidak ingin memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika orang masjid memakmurkan masjid Allah maka tidak ada orang yang paling utama selain dia, karena dia menjadi tamu-tamu Allah. Dia mendatangi rumah-rumah Allah. Adakah tempat yang paling mulia yang lebih dimakmurkan kecuali masjid? Ya. Kalau hati kita ringan mengantarkan istri ke toko, hati kita ringan pergi ke warung, hati kita datang ke tempat-tempat yang lain, lebih ringan daripada ke masjid. Maka pertanyaannya, ada enggak yang lebih mulia daripada masjid? Ada enggak? Tempat yang paling mulia daripada? Enggak ada. Kemuliaan masjid itu luar biasa, karena ini merupakan baitun min buyutillah. Ini adalah rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sejelek apapun masjid itu, orang wajib memuliakannya. Ya, sejelek apapun tempat masjid itu, sesederhana apapun masjid itu. Saya punya bina di daerah mana? Gresik, ya, agak ke dalam gitu, Pak. Perumahan, tapi perumahan yang mengerikan gitu. Jadi perumahannya itu mengerikan. Teman saya itu kalau tidur di rumahnya itu di atasnya itu udah ular-ular itu berkeliaran. Jadi banyak yang liar, tempat-tempat liar. Itu masjidnya itu Masya Allah. Awal-awal dulu kita dengan Ustaz Abu Jibril. Jadi terbuat dari potongan-potongan triplek itu, Pak. Triplek dipotong-potong, disambung-sambung gitu. Kemudian disepakati ini masjid. Walaupun tempat itu seperti itu, kalau sudah disepakati itu masjid, maka setiap orang yang masuk tidak boleh duduk sebelum apa? Sholat 2 rakaat. Untuk apa? Memuliakan tempat tersebut, walaupun itu sederhana. Coba lihat, ada nggak tempat seperti ini? Ya, walaupun antum datang ke mall yang paling mewah sekalipun, tidak ada syariat untuk sholat tahiyatul mall. Tapi kalau udah masuk ke masjid, sederhana apapun masjid itu, secara fisik, maka itu adalah tempat yang paling mulia. Maka bagaimana seorang mukmin tidak mau mendatanginya dan berat untuk mendatanginya? Di mana iman kita kepada Allah? Di mana iman kita dengan akhirat? Bagaimana perasaan antum langkah-langkah ke masjid? Apa itu sia-sia sehingga antum merasa berat? Ya? Apa sia-sia? Tidak diganjar oleh Allah? Apa tidak ingin kita dosa-dosa kita diangkat melalui langkah-langkah ini? Tidak kita ingin derajat kita ditinggikan oleh Allah melalui langkah-langkah ini? Dan tidakkah kita ingin tanah yang kita pijak itu akan menjadi saksi di hadapan Allah untuk membela kita?
Coba ayun bayangkan, kalau orang sudah mikir begini, datang ke masjid itu satu kenikmatan. Makanya dalam satu kisah, Syekh Utsaimin itu pernah datang ke masjid dalam keadaan nyeker, Pak, tidak bersandal. Lalu ditanya sama santri satunya, Syekh, kenapa kok tidak pakai sandal? Kemudian beliau menghadap ke jalan yang dilewati itu. Beliau mengatakan apa? Insyaallah saya ingin telapak kaki saya itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ingin telapak kaki saya itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini iman kepada akhirat itu begitu. Jadi belum masuk ke masjid itu kenikmatan itu sudah dirasakan. Kenapa? Ketika dia antum bayangin dengan penuh keyakinan. Sekarang masalahnya itu yakin nggak antum dengan janji Allah? Itu persoalannya. Yang menjadikan manusia itu bergairah datang ke masjid itu yakinnya kepada janji Allah. Itu yang akan menjadikan jauh itu dari dekat, panas itu jadi dingin. Kenapa? Yakin dengan janji Allah. Ada balasan yang sedang menanti kita. Ada kenikmatan yang sedang menanti kita. Maghfirah menanti kita, ampunan Allah menanti kita, pahala menanti kita. Subhanallah. Ketika langkah pertama kita yakini ini, kita bayangin satu dosa diambil oleh Allah. Langkah kedua satu derajat diangkat, ditinggikan oleh Allah. Tidakkah orang mukmin merasa nikmat langkah-langkahnya menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala? Maka ini banyak keutamaan-keutamaan dan masih banyak lagi. Ya, kemudian apa? Di antara kemudian yang ketiga keutamaannya kita berkumpul seperti ini, kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingin menjadi salah satu 7 golongan? Segera daftarkan sekarang. Salah satu untuk menjadi salah satu peserta orang-orang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia-manusia yang diistimewakan oleh Allah. Di saat panas yang menghujam kepada manusia dihadapkan dengan keringat yang luar biasa, yang tidak pernah terbayang oleh kita semua, beban yang sangat berat. Saat itu 7 golongan ini diselamatkan oleh Allah dari beban itu. Saat itu 7 golongan ini diringankan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau antum antri, ya, butuh KTP atau ngurus surat, yang lain dapat duduk, antum berdiri, antum bisa merasakan nikmatnya orang duduk. Itu baru di dunia. Ya. Atau antri di tempat yang panas sedangkan orang lain dapat dapat naungan dan antum tidak bisa dirasakan. Ini di dunia. Dan itu akan terjadi, yang akan diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Salah satunya orang yang mendapatkan keistimewaan itu siapa? Ar-rajulu mu'allakun qalbuhu fil masajid. Seseorang yang hatinya tergantung dengan masjid-masjid. Maka tidakkah kita merindukan masjid? Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Kita bisa berziarah, saling berziarah antar kaum muslim. Coba antum kalau bisa enggak mendatangi satu persatu ke rumah ini, saudara-saudara ini? Bisa enggak? Enggak bisa. Kita datang ke rumahnya tuh nunggu akikoh. Ya? Atau kalau enggak nunggu orang sakit atau nunggu matinya dia. Coba kita kurang ini, ziarah kita kurang. Terus terang kita kurang. Ya. Orang berziarah itu biasanya kalau ada kepentingan yang bermanfaat bagi dirinya. Iya apa tidak? Urusan bisnis datang ke rumahnya. Kalau enggak pernah ada ziarah. Ini benar apa enggak begitu itu? Menurut syariat itu benar enggak? Lu kok dipertahankan? Kok istiqomah gitu? Dalam ketidaktahuan ini. Ini sunnah yang mulia. Makanya Nabi SAW nanti unasun, kata Nabi, ada beberapa manusia yang diberikan kedudukan oleh Allah yang membuat cemburu para nabi itu, cemburu dengan kedudukannya. Masya Allah. Wasyuhada, dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid itu juga cemburu dengan orang-orang tersebut. Maka para sahabat pun bertanya, simhum lana ya Rasulullah, tolong sifatkan, beri tanda-tanda mereka, sifat-sifat mereka itu kayak apa? Apa amal mereka yang mereka lakukan?
Mereka bukan nabi, mereka bukan syuhada, tapi para nabi cemburu menginginkan kedudukan itu. Saking tingginya kedudukannya. Siapa mereka itu? Orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan saling menziarahi karena Allah. Jadi kalau kita menziarahi bukan karena ada urusan yang bisa dimanfaatkan untuk kita. Utang-utangannya gampang. Itu biasanya kita datang ke rumahnya. Atau apa gitu. Makanya kalau ada ikhwan-ikhwan yang sering datang ke rumah saudara kita dalam rangka apa? Untuk ziarah, itu satu kemuliaan yang luar biasa. Ya, yang kadang-kadang kita ini, masya Allah, ini loh yang kita remehkan. Ini amal utama, ya ikhwan. Syekh Abdullah Azim, ya, salah satu murid senior Syekh Albani rahimahullah taala, itu menulis sebuah kitab, namanya judulnya itu Ahbabullah. Apa judulnya? Ahbabullah, kekasih-kekasih Allah. Salah satunya siapa? Orang seperti ini. Orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang saling menziarahi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apakah kita sudah memiliki amal ini? Dan itu bisa kita lakukan sekarang, bisa ketemu di tempat ini, masya Allah. Bisa melihat keadaannya. Ya, bisa tahu kabarnya melalui majelis taklim ini. Kita jadikan saran untuk saling menziarahi. Itu kata Syekh Utsaimin. Kemudian yang kelima, kata Syekh Utsaimin, apa katanya? Salah satu keutamaan kita berkumpul di tempat seperti ini adalah saling menyebarkan salam. Masya Allah. Berapa kali kita ucapkan salam tadi? Hah? Ya, setiap ketemu kan, ketemu teman, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu luar biasa ya ikhwan. Dan masih banyak lagi tentunya yang tentu tidak mungkin saya terangkan satu persatu. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi makanya semangat untuk taklim, semangat untuk mendatangi masjid itu harus kita bangun dalam hati kita masing-masing karena memiliki apa? Keutamaan. Ya. Keutamaan. Adapun materi yang akan kita bahas pada kajian kita kali ini sebelum kita masih mengawali kitab Muqawimat. Ini sebelum kita masuk kitab itu. Karena Muqawimat itu tentang bekal-bekal seorang da'i. Nah, sebelum kita menyiapkan bekalnya, kita tahu dulu tentang keutamaan dakwah supaya nanti kita bersemangat di dalam berdakwah. Ayo ikhwan, jujur kita katakan, dakwanya umat Islam dikalahkan dengan semangatnya dakwanya orang-orang Nasara. Paham antum? Orang Nasrani itu bersemangat sekali dalam dakwahnya. Dan jamaah gereja itu semuanya adalah da'i. Semua anggota dewan gereja itu, semua anggota jamaah gereja itu adalah da'i. Sebenarnya ini keliru. Umat Islam itu adalah umatun dakwah. Ya, jadi kita semua ini adalah para da'i-da'inya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kapasitas dakwahnya dibagi menjadi dua. Yang pertama dakwah ijtimaiyah, yang kedua dakwah fardiyah. Adapun dakwah ijtimaiyah, dakwah secara kolektif seperti sekarang ini, kita dakwah ijtimaiyah. Kemudian ada tabligh, ya, ada taklim secara rutin, melibatkan banyak orang, ini namanya dakwah apa? Ijtimaiyah. Adapun dakwah fardiyah itu dakwah yang lebih mudah untuk dijalankan. Seperti suami mendakwai istri, kemudian ada anak mendakwai orang tua, atau istri mendakwai suami, atau antum mendakwai orang lain. Nah, kalau karakter orang itu sudah memiliki jiwa dakwah, dimanapun dia bertempat tinggal, maka dakwah akan timbul di situ. Mestinya umat Islam begitu. Jadi kalau jiwa-jiwa dakwah itu ketemu dengan siapapun, itu merupakan jadikan target dakwah. Seperti kalau orang jiwanya musik, melihat apa saja jadi apa Pak? Jadi musik, jadi syair. Lihat orang jual koran jadi lagu. Lihat pelacur jadi lagu. Iya Bang enggak? Lihat orang pacaran jadi lagu, orang cerai jadi lagu. Iya Bang enggak? Iya, sama dengan orang yang kalau sudah punya jiwa cari rosokan, melihat apa saja jadi rosokan semua itu. Kan jiwanya begitu, lihat sandal, oh ini dijual kena ini. Karena jiwanya sudah apa?
Jiwa rosokan. Saya dulu kalau suka sepak bola, saya masih bujang itu Pak, masih muda dulu. Sekarang udah menjelang tua ini. Itu kalau melihat tanah lapang sedikit itu udah apa? Gemrenget ini pas sepak bola enak ini sudah. Pokoknya lihat tanah lapang ini sepak bola enak. Udah begitu kan apa? Udah menjiwai seperti itu. Coba antum lihat jiwanya apa saja akan ke sana. Jiwa bisnis, ngelihat apa saja akan dijual. Saya ada teman saya itu, mungkin antum kenal yang namanya Pak Hamdi. Saudara kita di Sedati. Oh itu pintar, jiwa bisnisnya pintar itu. Beli rumah, benahi, ditawarkan orang rumah itu. Makanya waktu saya diajak tidur ke rumahnya, saya guyoni gitu. Ntar saya tidur rumah antum tawarin gitu. Sedangkan saya masih di dalam. Ya enggak Ustaz, antum punya jiwa-jiwa apa? Jiwa dagangnya tinggi, beli mobil apa saja cepat laku gitu loh. Jadi memang sampai teman-teman yang dari Candramas itu bilang lambe miku susuan jadi. Pinter Pak, dagangnya pinter, luar biasa. Pinter, saya juga pinter. Makanya orang seperti ini ngelihat apa saja jadi apa? Jadi bisnis bagi dia omib bagi dia gitu. Makanya umat Islam mestinya itu adalah umatun dakwah. Umatun dakwah. Dia setiap melihat tempat, setiap melihat peluang, setiap melihat kondisi itu jadikan sarana untuk dakwah. Ketemu siapa saja ini aset untuk dakwah. Paham ini? Nah ini yang mungkin akan kita bahas pada malam hari ini tentang fadilah dari dakwah ilallahi azza wajalla. Keutamaan di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya nanti jiwa kita semangat untuk mengajak ini. Ya, karena terus terang kita ini selama ini dalam dakwah itu nunggu bola, bukan jemput bola. Mestinya dai itu nunggu menjemput bola, bukan nunggu bola. Ngerti maksudnya ini? Hah? Kita itu nunggu ngaji itu orang kalau dapat hidayah dulu biar ngaji dia kita. Tidak ada upaya untuk mendekati orang, mengajak orang, mempengaruhi orang untuk masuk ke dalam sunnah. Kenapa? Karena ini mati jiwa dakwah dalam hati kita ini. Oleh karena ini untuk supaya membangkitkan, supaya kita bangkit dan semangat di dalam dakwah, maka perlu kita ketahui tentang keutamaan di dalam dakwah. Apa saja di antara keutamaan dakwah ini? Ya. Para ulama menyatakan tentang pentingnya dakwah. Ini yang pertama kita bagi. Yang pertama tentang ahamiyatu dakwah, dan yang kedua adalah fadlul dakwah, tentang keutamaan dakwah. Pentingnya dakwah dikatakan oleh para ulama lidakwati sa'nun azim. Tentang urusan dakwah itu merupakan perkara yang sangat agung. Ya, wa makanatuhu kabirah, dan kedudukan dakwah itu sangat tinggi, sangat besar. Oleh karena itu, karena pentingnya urusan dakwah ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul dan dianjurkan kita mengikuti mereka. Diperintahkan kita untuk mengikuti mereka. Maka para ulama mengatakan, wala taqumul hayatul amana illa biha. Ya, apa kata para ulama? Tidak akan bisa tegak kehidupan yang aman kecuali dengan dakwah ini ditegakkan terlebih dahulu. Ya. Jadi keamanan hidup, kebahagiaan hidup, ketenangan hidup tidak akan bisa diperoleh kecuali tegaknya dakwah terlebih dahulu. Ya. Kemudian dakwah ini merupakan annaha sababu hifdzul ummah minal halak. Dan dakwah ini merupakan sebab yang paling besar terjaganya umat ini dari kehancuran. Ya. Jadi dengan tegaknya dakwah berarti kita telah mencegah kehancuran umat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat 11 ayat 117. Coba kita buka yang bawa mushaf
ayat 11 surat 11 ayat 117. Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Ya, dan sekali-kali Rabbmu tidak akan menghancurkan suatu negeri secara zalim. Ya. Allah tidak sekali-kali tidak akan menghancurkan suatu negeri secara zalim. Wa ahluha muslihun, sedangkan penduduk negerinya adalah orang-orang yang soleh. Artinya apa? Kalau suatu penduduk negeri itu orang-orang yang soleh, ya muslihun disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir adalah penduduknya itu adalah orang-orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, kesolian-kesolian. Jadi amal-amal mereka itu soleh. Kalau penduduk negeri itu seperti itu, tidak mungkin Allah menghancurkan negeri itu ketika penduduk negeri itu adalah orang-orang yang soleh, menegakkan ketaatan, menjaga kewajiban. Tidak mungkin itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya sebab. Ya, sehingga dengan adanya ayat ini menunjukkan ya bagaimana cara membentuk masyarakat yang soleh ini. Gimana? Supaya penduduk negeri itu menjadi orang-orang soleh itu bagaimana caranya? Maka tidak lain adalah iqamut dakwah, menegakkan dakwah. Iqamatud dakwah, menegakkan dakwah itu kuncinya. Ya, maka tidak ada cara lain untuk memperbaiki umat ini. Saya pernah duduk bersama Mas Saih ketika di Bogor. Disampaikan kepada para duat di situ, ditanyain, kalau antum menemukan air di bak mandi itu sudah bercampur dengan air najis, maka bagaimana cara antum untuk membersihkan air ini? Diapakan Pak enaknya? Jadi kalau kita ada ketemu bak mandi, airnya sudah bercampur dengan najis, maka untuk membersihkannya bagaimana? Apa? Dipenuhi sampai apa? Ada teman-teman yang lebih sederhana, ditumplek, dibuang. Ya itu cara yang paling efektif. Itu kalau air. Nah kalau manusia dibuang kemana? Ya teman-teman jawab apa? Antum coba diminta ikutan. Karena dai, soalnya dai. Sekarang persoalannya kalau kita bertemu dengan masyarakat yang bercampur dengan perkara-perkara maksiat, tapi yang antum lakukan. Ya, makanya orang-orang yang simpel yaitu tadi bom, nah, itu tadi ringkas diganti penduduk yang baru gitu. Iya kan? Maka ini gerusak, bukan memperbaiki. Maka ada cara yang lebih baik, apa? Masukkan paralon-paralon yang banyak, kemudian kerahkan air yang bening itu sampai apa? Tumpah. Apa itu? Penuhi masyarakat itu dengan amal-amal soleh. Hiasi masyarakat itu dengan kesolehan-kesolehan kita. Makanya di dalam kitab Zadud Da'i yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin, antum bisa beli bukunya nanti. Ya, terjemahnya ada Zadud Da'iya ilallah, bekal seorang dai. Itu buku saku, sangat bagus. Apa kata beliau? Salah satu sikap seorang dai tidak boleh membuat tabir antara dirinya dengan umat. Paham ini Pak? Tidak boleh seorang dai membuat tabir, membuat tembok pembatas antara dirinya dengan umat. Kenapa? Karena dai hidup di tengah umat itu dia adalah uswah. Bagaimana hidup di atas sunnah ditunjukkan di depan umat supaya umat kenal hidup dengan cara sunnah itu. Ini. Oleh karena itu maka kita akan sampaikan secara langsung, ya. Langsung saja kita bahas tentang keutamaan daripada dakwah ini. Yang pertama, keutamaan dakwah atau dalam istilah yang disebut amar ma'ruf nahi munkar atau bahasa yang disebut an-nasihah itu satu kompleks, cuma memiliki beda-beda dan peran-peran yang berbeda. Ya, tapi intinya sama.
Yang pertama bahwa al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah tugas para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini tugas utama. Lalu apa keistimewaannya buat kita kalau kita sudah tahu bahwa dakwah itu tugas utama para nabi dan para rasul? Apa hubungannya dengan kita? Kalau kita melakukan amal ini, berarti kita telah melakukan tugasnya siapa? Para rasul. Di situ kemuliaannya itu, Pak. Jadi ketika kita berdakwah dalam sekup apapun, dalam level apapun, berarti pada saat kita menyampaikan ilmu dalam dakwah itu, pada saat itu kita telah melakukan tugasnya para rasul. Ada enggak tugas yang paling utama melebihi tugas ini? Coba setengah itu merenungkan matang-matang ini. Ada enggak tugas yang paling utama dibandingkan dengan tugasnya para nabi dan para rasul? Tugas yang sangat suci. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nahl pada ayat 36. Ya. Surat An-Nahl pada ayat 36. Surat 16 Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dan sungguh kami telah mengutus tiap-tiap umat seorang rasul. Ya. Apa tujuan rasul itu diutus oleh Allah Ta'ala? Tujuannya adalah ani'budullah, agar rasul itu menyeru kepada manusia sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Itu inti tugas nabi yang diutus oleh Allah. Itu inti tugas para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah ayyuhal ikhwah. Ya. Dari setiap rasul, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir, tugasnya satu. Tugas utamanya adalah apa? Mengajak manusia supaya beribadah kepada Allah, berdakwah kepada manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai nabi yang awal, dari rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wasallam sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya memiliki tugas yang sama. Ya, nanti bisa dilihat dalam surat 7 ayat 62. Kemudian surat 7 ayat 68. Itu semuanya para nabi, para rasul menyatakan hal yang sama. Ya. Menyampaikan hal yang sama. Sesungguhnya aku memberikan nasihat kepadamu. Ya, aku menyampaikan risalah Rabbku kepadamu dan aku memberikan nasihat kepadamu. Semua nabi dan para rasul. Maka demikian pula ketika bapak-bapak mendakwai anak-anaknya, mengajak saudara-saudaranya, mengajak tetangganya. Pada saat kita menyampaikan, saat itu kita telah melaksanakan tugas yang paling mulia, karena pada saat itu kita telah melaksanakan tugasnya para nabi dan para rasul. Maka berbahagialah mengajak orang. Nah, adapun orang yang kita ajak pasti terbagi menjadi dua. Begitu dakwah dikumandangkan, nasihat disampaikan, amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan, pasti manusia yang menerima itu terpecah menjadi dua. Allah katakan dalam ayat ini, faminhum, ada sebagian di antara mereka man hadallah,
orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah kemudian menerima dakwah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan ada sebagian di antara mereka yang telah ditetapkan atasnya kesesatan. Artinya apa? Menolak dakwah. Jadi kalau kita ngajak orang sudah disiapkan dua hal. Kalau nggak diterima, ditolak. Kalau diterima jangan terlalu bahagia, dan kalau ditolak pun jangan terlalu, itu konsekuensinya. Makanya kalau antum ke lapangan nanti terasa dakwah itu terasa. Kalau di masjid-masjid ini kurang terasa, karena antum datang memang untuk ngaji. Ya, saya pertama kali ketika ngisi kajian mata baca itu majelis taklim tukang becak. Itu hari pertama itu pulang itu stres berat saya. Dan saya belum merasakan dakwah seberat itu. Kenapa? Karena waktu taklim itu dibikin begejekan, tahu begejekan? Makanya bapak-bapak, kita sempatkan waktu untuk sejenak untuk mendengarkan nasihat. Amin, amin, amin gitu Pak. Teriak-teriak itu bukan mengamini benar gitu. Dalam rangka apa? Mengejek. Supaya kita selamat. Ngono kusun dan teriak bisa krungu niku ngono. Makanya ngaji cek selamat kon. Itu diteriak, Masya Allah. Jadi kalau sing ngereken belas Pak, ngomong sampai guyon gitu, Masya Allah. Stres. Ada yang membawa mushaf, boten Pak niki gombal ke ngelapi becak ngono jawab. Coba gak stres dong. Berat waktu itu sampai pulang itu, makanya waktu bulan kedua saya ditelepon Ustadz, besok waktunya majelis taklim mata baca itu belum ketemu majelisnya udah stres duluan Pak. Bayangin apa? Antum bisa rasain, Masya Allah. Antum tahu tuh karakter teman-teman tukang. Ini bukan bermaksud untuk apa namanya menghina, enggak. Tapi karakter dasarnya kan begitu. Tapi melalui proses. Subhanallah. Akhirnya langkah yang kedua saya mikir enaknya apa? Materi kemarin kan nggak nyentuh sama sekali. Akhirnya saya bikin model cangkruan. Tahu cangkruan itu? Jadi kayak kopi ngelesehan gitu. Begitu ngaji setelah assalamualaikum pun, ya nopo cak kabari cak sampean cak ngenten gitu. Malah nyantol dicekit gitu. Subhanallah, mulai pendekatan, kita dekati sudah mulai nyadet. Subhanallah, akhirnya berkembang sampai betul-betul mereka cinta dengan ngaji. Itu proses yang begitu luas. Jiwa mereka kan jiwa merdeka Pak. Ya, tidak pernah kesentuh dengan dakwah. Kalau jalan itu pasti mengambil jalan yang bersimpangan. Gitu. Jadi kalau umumnya jalan ke selatan, dia mesti jalan ke utara gitu. Itu manhajnya mereka begitu. Jadi kalau pas rame-rame dia malah terobos gitu. Pokoknya urusannya cuma dua, nenggor totalan nutok. Urusannya cuma itu, ringkes gitu. Nenggor totalan gitu aja sudah. Makanya kan becaknya tekek ngarep, gak mungkin tekek mburi duluan gitu kan. Itu karakter mereka, karakter bebas, karakter merdeka. Jadi ngomong pun merdeka mereka. Subhanallah, setelah itu Allah berikan petunjuk ke teman-teman ini, hidayah, berubahnya hati. Saya cuma satu waktu dakwah itu, Allah yang membolak-balikkan hati. Makanya kalau kita dakwahi orang, jangan lihat orangnya. Saya yakin kalau antum punya tetangga, ya tetangga itu preman lah, preman gitu, anti sunnah. Lihat orang sunnah itu baru ngelihat itu sudah mual-mual dia. Ya, tatuan, tukang mabuk, tukang judi, tukang naudzubillah sudah. Kira-kira antum berkenan gak untuk mendekati dan mendakwahi? Ketika antum dibilangin, coba potong gak sampai ngarepi omah sampai gak mungkin Mas, gak mungkin. Dia itu ahli maksiat. Nah, gitu. Betul gitu? Iya kan? Gak mungkin kita dekati. Pertanyaannya, pernah gak antum doakan? Antum deketi, ya paling ajak ngobrol lah. Ini cara-cara yang penting nanti antum harus sampaikan. Dan antum pasti bisa. Paham ini Pak? Jadi kami kalau di lapangan itu gak pernah kita takut dengan ditolak pengajian itu, gak. Sekeras apapun anti sunnah, sekeras apapun anti taklim kita, itu kita gak akan pernah keder dan gak pernah pesimis di dalam dakwah, tidak pernah. Setelah dengan adanya pengalaman-pengalaman di lapangan nanti, makanya antum harus memiliki karakter seperti ini nanti. Baik, ini sudah masuk waktu adzan. Gimana biasanya? Adzan dulu ya, adzan dulu nanti kita lanjutkan sedikit.
Alhamdulillah, kita lanjutkan. Jadi ini yang pertama yang merupakan keutamaan daripada dakwah. Kemudian berkata Imam Ibnul Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, i'lamu annal amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau berkata, ketahuilah, kata beliau, ya, annal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar wa asasul azima fid din, itu merupakan poros yang paling agung dalam agama ini. Ya. Jadi poros yang paling agung dalam agama ini adalah dakwah. Ya, poros yang paling utama dalam agama ini adalah dakwah. Sampainya tauhid kepada manusia, faktornya apa? Dakwah. Orang mengenal sunnah, dakwah. Karena dakwah, ketika dakwah tidak berjalan, ketika dakwah ini tidak berkembang, maka tentu orang tidak bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan tentang ilmu syar'i ini. Orang tidak akan mendapatkan keutamaan-keutamaan ilmu. Orang tidak akan mengetahui tentang keutamaan Islam, keindahan sunnah, keistimewaan tauhid. Orang tidak akan mengenal. Kita mengenal tentang keutamaan tauhid, mengenal tentang indahnya sunnah, mengenal tentang kesempurnaan Islam. Semua itu kita peroleh dari mana? Dari dakwah. Perubahan karakter yang kita alami, itu dari mana kita dapatkan? Hah? Dari dakwah. Maka jangan sekali-kali kita tinggalkan dakwah. Dan jangan pernah diremehkan dakwah. Karena beliau mengatakan, andai kata tugas utama ini ditiadakan, andai kata tugas utama ini dia tiadakan, maka akan muncul segala kerusakan dan kebinasaan di mana-mana. Maka dunia pun akan hancur. Itu ketika dakwah ini tidak berjalan. Ya, ketika dakwah itu tidak dilaksanakan. Ini yang pertama. Kemudian keistimewaan yang kedua, keutamaan dakwah yang kedua. Bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan sifatur Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan salah satu sifat khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Berarti kalau kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, kita telah mengambil salah satu sifat beliau. Dan ini sifat yang paling utama. Yang tentunya orang muslim bangga dengan sifat ini, di mana dia memiliki salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak ada kebanggaan yang paling dibanggakan seorang mukmin. Tidak ada kebahagiaan yang paling membahagiakan orang mukmin kecuali orang mukmin memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kadang-kadang kan ada orang pamer foto dia dengan ustadz. Ada enggak? Ada. Posting, nih saya dengan ustadz. Kalau umroh berarti ketemu dengan ustadz siapa? Yang di bagian Masjid Nabawi ketemu ustadz Firanda. Ini saya foto dengan Ustadz Firanda di Masjid Nabawi. Kita tunjukkan, kita postingkan. Untuk apa ini? Halo? Orang bangga berdampingan dengan Ustadz, padahal belum apa-apa ini. Apa enggak lebih bangga lagi kalau kita punya sifat yang itu merupakan sifatnya Nabi SAW? Kalau sekedar jajar dengan Ustadz saja bisa dibangga-banggain gitu kan? Kadang-kadang bisa dijadikan bahan riak. Hati-hati loh. Dalam kitab Bahjatun Nadhirin oleh Syekh Salim Italilal, ketika bahas masalah macam-macam riya, itu kita kayaknya banyak yang kena itu. Ya, teman akrab, kedekatan dengan ustadz, orang-orang terkenal, itu bisa dijadikan sarana untuk riya. Ya, mungkin ustadz sering ke rumahnya. Ustadz itu kalau ke Sidoarjo pasti ke rumah saya. Itu terus ngapain gitu kan? Kalau antum datangi pasti masuk surga kan, enggak gitu kan. Ya, tapi itu satu kebanggaan bagi kita, tidak masalah, itu kebanggaan memang. Cuma jangan sampai menimbulkan apa
penyakit. Itu bisa dijadikan sarana riya. Orang yang menziarahi dirinya, orang yang menjadi teman akrabnya, itu bisa dijadikan sarana untuk riya. Nah itu saja orang bangga gitu. Makanya kita kutip ya, mana yang lebih kita patut banggakan kalau kemudian kita punya sifat yang sifat itu merupakan sifat dasar Nabi SAW. Coba kita nggak kepingin memiliki sifat-sifat Rasul SAW di dalam diri kita. Yang segala sesuatunya terbatas ini, ilmu kita terbatas, amal kita terbatas. Tidakkah kita ingin menempelkan sesuatu yang mulia pada dalam diri kita ini? Salah satunya adalah kita ingin memiliki salah satu sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Dakwah. Itu salah satu sifatnya Nabi yang paling khas, yang paling menonjol. Salah satu sifat Nabi adalah beliau selalu berdakwah, dan itu sudah dijelaskan oleh Allah sifat ini di dalam Taurat dan di dalam Injil, dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzina yajidunahu maktuba الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, ya, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam kitab Taurat dan terdapat juga dalam kitab Injil yang ada pada mereka. Yang mana sifat-sifat mereka itu apa? Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan mereka mencegah perbuatan yang. Jadi sifat Nabi sudah tertulis dalam kitab Taurat dan sudah tertulis dalam kitab Injil. Salah satu kebiasaan Nabi dan sifat beliau adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di rumahnya, maka kita telah menempelkan dan kita telah mengambil salah satu sifat yang mulia dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu yang senang nasihati anak, yang senang. Kadang-kadang kalau anaknya sulit dinasihati itu orang tua, suami istri kadang-kadang saling melempar tugas. Betul apa enggak ini, Pak? Ketika anaknya yang sulit dibangunkan, maka dia capek, dia membangunkan, dilempar ke ada istri. Mi anake tangekno iku subuh iki. Katanya istrinya, sampean tangekno dhewe nek tak gugah angel katanya. Kata suaminya, podo ae. Nek tak gugah yo angel iki. Ada yang seperti itu? Ada, Pak? Enggak ada, soalnya anaknya di pondok semua. Anak saya yang pertama ketika di Bukhari liburan, pengaruh pondok itu luar biasa, Pak, luar biasa. Pas liburan kita bawa pulang. Hari pertama, jadi sebelum saya nasihati ke kamarnya, baru buka pintu, grek gitu. Dia terbangun, langsung ke kamar mandi. Masya Allah, saya kaget, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi gak sampai apa ini, gak sampai ngomong itu, baru dengar pintu terbuka, gretek gitu. Dia langsung bangun, langsung ke kamar mandi. Saya bilang dalam hati saya, ini pengaruh pondok ini, Masya Allah. Hari pertama. Hari kedua, gretek, dia melek tapi gak bangun. Saya bingung loh, kenapa kok gak bangun dia. Akhirnya datangin, dok, subuh. Ya sudah tahu. Kok api di sini? Dia tolak-tolak. Baru ngeh saya. Oh kemarin dikira masih di pondok. Makanya gitu gretek langsung bangun. Kalau di pondok kan kalau bangun nggak bangun dijonjong sama ustadznya itu. Makanya anak pondok itu pun gretek itu langsung bangun gitu. Lah dipikir pada malam pertama itu dia ketika saya buka pintu dikira masih. Begitu sudah tahu di rumahnya sendiri.
Antum tahu itu rujuk kembali. Balik asal, Pak. Ya Allah, angel, Masya Allah. Lah ini kadang-kadang ujian bagi orang tua. Antum merasakan nanti didik anak yang paling berat itu didik anak nanti. Paling berat itu. Ya, jadi nggak semudah yang kita bayangkan. Nah, ayo, makanya bentuk anak soleh itu apalagi di zaman apa ini? Di zaman itu Masya Allah Pak, berat, nggak gampang. Makanya kalau kita pelajari tentang keutamaan, insya Allah akan ringan dakwah ini. Karena kita tidak melihat pengaruhnya. Kita nggak melihat orang terima atau tidak, itu bukan urusan kita. Paham? Paham ini Pak? Kalau dakwah itu tugas kita. Saya ingin mendapatkan keutamaan ini. Soal nanti orang menerima atau tidak itu bukan tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab kita. Itu akan ringan dakwah ini. Baik ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, keutamaan dakwah. Ya, keutamaan dakwah. Bahwa dakwah itu termasuk kewajiban yang paling penting di dalam Islam ini. Ya. Bahkan dia merupakan pintu gerbangnya seluruh kebaikan dalam agama ini. Dakwah. Puncak daripada agama ini dakwah. Sumber segala kebaikan, sumber dari segala hidayah itu adalah dakwah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang berasal dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, Nabi SAW menyatakan ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Nabi mengutarakan sampai 3 kali. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Maka para sahabat mengatakan, qalu liman ya Rasulullah, untuk siapa dakwah itu? Nabi SAW mengatakan yang pertama lillah, untuk Allah. Wali kitabi, untuk kitabnya. Wali rasul, untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimina aulil mu'minina wa ammatihim. Dakwah itu untuk Allah, untuk kitab, untuk rasulnya, dan untuk pemimpin-pemimpin orang muslim, atau pemimpin-pemimpin orang mukmin, atau dakwah untuk seluruh manusia. Maka Nabi mengatakan ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Kenapa benar mengatakan agama itu nasihat? Padahal agama itu ada ibadah, ada fikih, ya, ada akidah. Lalu kenapa Nabi mengatakan ad-dinun nasihat? Agama itu adalah nasihat. Itu seakan-akan tidak ada yang lain kecuali nasihat. Karena seluruh yang saya katakan tadi dari awal, akidah kita bisa dapatkan. Kita dapat dari mana itu kita semua? Dari dakwah. Kalau tidak ada dakwah, kita nggak mungkin mengenal semuanya. Paham ini Pak? Nggak mungkin kita kenal tauhid, nggak mungkin kita kenal sunnah, nggak mungkin kita kenal manhaj, nggak mungkin kita kenal syirik kalau nggak kenal tentang dakwah ini. Makanya dengan adanya dakwah dikembangkan, kita banyak mendapatkan konsumsi pengetahuan. Seperti dulu, kalau kita belum kenal sunnah dulu, kalau ada gerhana ngapain kita? Dulu sebelum kenal sunnah ini, sebelum kesentuh dakwah, ketika ada gerhana apa yang kita lakukan? Nggak ada, kecuali ngikuti nenek moyang kita, pohon-pohon dipukulin, ya kan? Kemudian ayam-ayam di mana itu diobrak semua, dan banyak melakukan hal-hal yang tidak benar. Itu ketika dakwah belum menyentuh hati kita. Begitu kita kenal dakwah, sunnah nyentuh kita, ilmu kita dapatkan berubah. Begitu ada gerhana, yang disiapkan apa? Mana sholat? Siapa kita cari imamnya? Langsung bergerak. Itu yang dikatakan ilmu. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan ilmu itu ibarat ruh. Ya, ilmu itu ibarat ruh. Sehingga orang yang beragama tidak memiliki ilmu, ibarat jasad tidak memiliki ruh, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ilmu. Antum kalau percaya nanti kalau ada orang meninggal, tetangga di masyarakat umum,
Nanti yang takziah itu 500 orang, tak katakan begitu. Yang sholat berapa? Hah? Antum bisa hitung nanti, dan itu antum bisa buktikan nanti. Gak ada yang ikut sholat. Sampai beberapa pengurus takmir musola, imam kadang-kadang imam, Mas, ayo menyolati Pak. Apa jawabnya? Titip Pak Ro'ubah. Titip, Masya Allah. Gak paham, gak ngerti keutamaan sholat jenazah, gak ngerti. Coba kita kan gak mungkin kalau takziah kemudian gak ikut sholat. Gak mungkin kan? Dari mana itu kita dapatkan? Hah? Dari mana itu kita dapatkan? Semua yang kita lakukan dalam agama ini itu faktor daripada dakwah. Sebabnya adalah sampainya dakwah kepada kita. Kemudian dalam satu riwayat, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud. Kemudian dalam satu riwayat dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqamis shalah. Kata sahabat Jarir, saya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat. Wa itaiz zakah, dan aku juga berbaiat kepada Nabi untuk mengeluarkan zakat, dan aku juga berbaiat kepada Nabi wa nuskhi likulli muslim, saya akan berbaiat untuk berjanji akan memberikan nasihat kepada setiap ketemu dengan kaum muslimin. Nah, ini kalau semua yang hadir di tempat ini, katakan kalau bulan depan antum bawa satu orang aja. Bisa enggak kira-kira? Bulan depan antum mulai sekarang cari satu orang, ajak ke tempat ini, satu orang aja. Tapi yang belum ngaji, jangan yang ngaji sudah ngaji ini. Besok ngaji ya, gitu ya. Yang sudah ngaji podo ae, Pak. Antum cari teman-teman tetangga, teman antum siapa saja yang bisa antum dakwai, ajak ke sini. Atau minggu depan antum aja, satu aja. Enggak usah dua orang. Antum kalau punya misi ini insya Allah akan hidup masjid ini. Mungkin yang menjadikan ini faktor ini mati itu karena kita nggak punya gairah untuk mengajak orang lain. Paham? Paham ini? Tidak sejauh mana kepedulian kita orang untuk orang dapat hidayah seperti kita. Sejauh mana keinginan kita untuk mendapatkan orang supaya mendapatkan taufik seperti yang kita dapatkan. Kalau ini hidup, insya Allah akan makmur hidupin dakwah ini. Akan berkembang dakwah ini. Dan umat ini akan banyak yang selamat dari itu. Oleh karena itu saya coba kasih PR antum satu aja, nggak usah dua orang. Ya, antum bawa ke tempat ini dan nggak usah laporan, Ustaz, saya sudah dapat satu nih. Nggak usah lapor begitu. Coba misi dalam hati antum punya keinginan. Pertanyaannya, sudah berapa orang yang mendapat hidayah lantaran antum? Ya, sudah berapa banyak orang dapat hidayah lantaran antum? Maka ini merupakan PR bagi kita semua. Ini yang ketiga, keutamaan dakwah. Kemudian yang keempat, bahwa keutamaan dakwah adalah ihya'ul qulub. Bahwa dakwah itu akan memberikan kehidupan bagi hati. Ya, kehidupan bagi hati. Rasulullah SAW menggambarkan ilmu itu ibarat air. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi menyebutkan, "Mathalu ma ba'athaniyallahu minal ilmi wal huda kamathali ghaisin asaba ardan." Nabi menyatakan, perumpamaan aku diutus oleh Allah dengan membawa ilmu dan hidayah ini, itu seperti air hujan yang deras yang menimpa kepada tanah. Jadi Nabi menggambarkan dalam hadis ini, ilmu dan Al-Quran yang dibawa itu seperti air hujan, sementara hati manusia itu seperti tanah. Gitu. Lah tanah itu Pak, kalau tidak kena air, lama-kelamaan akan kering. Dan kalau sudah kering itu akan keras. Kalau udah keras akan tandus. Kalau udah tandus itu akan mengalami kematian. Dan itu sulit untuk menumbuhkan tanam-tanaman. Makanya masyarakat kita kenapa tidak mengamalkan, tidak berubah? Karena kita tidak berupaya untuk merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum kalau kaum itu dia berusaha untuk merubah dia sendiri.
Ya, maka dari itu ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini kita kita upayakan. Antum buka surat Al-Hadid ayat 16. Surat 57. Sudah? Surat 57 ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Ya, tidakkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk mengkhusyukkan hatinya li dzikrillahi, dengan cara berzikir kepada Allah, wa ma nazzala minal haqq, dan dengan apa-apa yang Allah turunkan dari kebenaran, dengan Al-Quran. Ya, wala yakunu kalladina utul kitaba min qabl, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang diberi kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amadu, maka berlalulah waktu yang panjang atas mereka. Faqasat qulubuhum, dan kemudian mengeraslah hati mereka. Wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ayat ini diturunkan, kata sahabat Ibnu Mas'ud, ayat ini diturunkan ketika usia keislaman kami menginjak 4 tahun. Ya, jadi ketika sahabat Ibnu Mas'ud masuk Islam 4 tahun usia keislamannya, turun ayat ini sebagai teguran sangat keras bagi mereka. Karena pada saat itu para sahabat itu agak lambat di dalam ketaatan kepada Allah. Maka turun ayat ini, tidakkah sudah tiba saatnya, sudah tiba waktunya orang-orang mukmin untuk mengkhusyukkan kepada Allah dengan zikir kepada Allah. Artinya bergegas untuk memperbaiki diri. Tidakkah sudah saat waktunya? Nunggu apa? Ya, makanya ayat ini melarang jangan sampai orang-orang mukmin itu meniru seperti orang-orang ahli kitab sebelumnya. Apa itu? Fatala alaihimul amadu, berlalu waktu yang panjang. Maksudnya apa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani meninggalkan kitab-kitab mereka dalam waktu yang cukup panjang. Ya, jadi orang Yahudi meninggalkan Tauratnya, orang Nasrani meninggalkan Injilnya dalam waktu yang panjang. Mereka tidak membacanya, tidak mempelajari isinya, tidak menjalankan syariatnya dalam waktu yang panjang. Karena waktu yang panjang mereka tidak berkomunikasi dengan kitab, tidak berinteraksi dengan Alkitab, akhirnya apa? Faqasat qulubuh. Makanya hati kalau udah terlalu lama tidak mendapatkan nasihat, itu akan mengeras hatinya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita muslim yang lain yang sama sekali tidak tersentuh oleh nasihat? Tidakkah kita ingin melembutkan hati mereka dengan nasihat? Ya, makanya tolong keterlibatan kita dalam dakwah, berkembang dan tidaknya sunnah dalam kehidupan ini tergantung para ahli sunnah itu sendiri. Berupaya untuk membangun manusia yang lain, mempengaruhi yang lain, mengajak orang lain atau tidak. Paham ini Pak? Maka di situ disebutkan faqasat qulub, akan keras hatinya. Maka inilah salah satu keutamaan daripada dakwah, bahwa dakwah itu akan ikhyaul qulub, itu akan memberikan kehidupan bagi hati. Hati yang mati kita lihat masa jahiliyah telah dibeberkan oleh Allah, masa kegelapan telah diceritakan oleh Allah. Bagaimana cara Allah merubah tatanan masyarakat yang rusak ini? Dengan apa Pak? Bagaimana Allah memperbaiki manusia yang sudah rusak ini? Kejahilan, kebodohan, kemungkaran sudah menjadi karakter bagi mereka itu. Bagaimana Allah memperbaikinya? Allah turunkan 2 nikmat. Yang pertama Allah utus seorang Rasul, yang kedua Allah turunkan Al-Quran. Maka dengan 2 nikmat ini berubah. Bagaimana caranya? Rasul bergerak menjalankan tugasnya, Quran difungsikan untuk diajarkan kepada mereka. Ilmu itu akan menyuburkan iman dalam hati manusia. Ini diantara keutamaan-keutamaan amar ma'ruf nahi munkar, dan masih banyak lagi yang mungkin tidak bisa saya sebutkan pada malam ini. Mungkin antum bisa baca dalam kitab-kitab para ulama kita dan ustadz-ustadz kita, seperti yang ditulis oleh ustadz kita Ustadz Yazid ya dalam kitabnya Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Kemudian bukunya Imam Ibnu Taimiyah dalam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Kemudian bukunya Al-Utsaimin Zatu Da'i ilallah Ta'ala tentang hal-hal seperti ini. Dalam kitab-kitab tersebut bisa kita dapatkan untuk menemukan keistimewaan dan keutamaan tentang
amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan melalui kajian kita Allah Ta'ala membangkitkan motivasi kita untuk dakwah, motivasi kita untuk mengajak orang lain. Dan yang lebih menarik lagi Ustaz, kalau ada orang mendapat hidayah lantaran kita, maka seluruh ibadah yang dilakukan apa? Kita mendapatkan bagiannya. Orang itu nggak pernah baca Quran, setelah kita ajak dia baca Quran, maka bacaan Quran yang dia baca pun kita mengalir Allah berikan kepada kita. Dia sholat sebanyak yang dia lakukan, kita pun dapat semua kebaikan yang dia. Itu satu kenikmatan yang harus kita cari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua untuk bisa melaksanakan tugas yang mulia ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.